Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan penuh syukur untuk datang kepada Tuhan, menyembah kepadanya karena kasih setianya atas kehidupan kita. Mari kita memulai dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Marilah kita berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk ibadah kita saat ini dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami dapat menyatukan diri dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan menolong kami di dalam kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa atas pertolongan Tuhan kami dapat melakukan setiap aktivitas hidup kami hari ini. Sehingga kami juga boleh lagi dapat melihat dan ingin ada di dalam persekutuan yang mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapa Surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu dapat menolong kami untuk membaca dan memahami firman-Mu, supaya di dalam kehidupan kami juga terus mengalami perlindungan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita terambil di dalam Mazmur
pasal 91 ayat 3 sampai 13 yang mengatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan tentu juga anak-anak di dalam keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui tema pada saat ini untuk kita merenungkan firman Tuhan, berlindunglah hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tempat bagi kita untuk berlindung yang kita rasakan bahwa ada ketentraman, ada suatu keadaan yang sungguh menjauhkan diri kita dari rasa ketakutan, atau kita berlindung dari berbagai ancaman dan bahaya. Adakah tempat di dunia ini, di sekitar kita, atau di mana saja di bumi ini yang dapat kita katakan bahwa di tempat itu benar-benar kita tidak mengalami berbagai masalah yang mengancam kehidupan kita, yang membahayakan bagi kita? Tentu saja pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita untuk dapat memastikan di dalam kehidupan kita
bahwa kita hanya dapat berlindung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur yang kita baca merupakan ungkapan keyakinan dari Daud yang mengakui bahwa hanya Tuhan tempat berlindung yang sejati dalam segala keadaan. Mazmur 91 dapat dikatakan sebagai mazmur yang ditulis oleh Musa, yang juga merupakan sebuah permohonan kepada Tuhan dan merefleksikan pengalaman atas berbagai kesulitan yang dijumpai di dalam kehidupan bangsa Israel. Secara khusus, Mazmur 91 ayat 3-13 menjadi gambaran bagi kita tentang bagaimana perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, terutama dalam suatu situasi yang terancam. Mazmur ini juga dapat dikatakan sebagai mazmur yang ingin menyampaikan ungkapan iman bahwa sungguh layak Tuhan yang kita imani dipercaya oleh umat Tuhan, karena berbagai pemeliharaan Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan umatnya. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita ini ada hal yang penting ingin kita menghayati dalam kehidupan kita, yaitu bahwa bagaimana keberadaan orang-orang yang disebut merupakan orang-orang fasik dengan niat jahat mereka kepada orang-orang percaya. Di situ disampaikan mereka bagaikan penyakit, ada penyakit sampar, ada penyakit yang menular, yang merupakan juga di situ dinyatakan ada pada keadaan peperangan, ada wabah penyakit yang dahsyat. Dengan gambaran situasi yang penuh ancaman ini selalu ada di sepanjang waktu, sehingga dengan demikian disampaikan dalam bacaan kita di sini bahwa
Sekalipun 1000 orang rebah, itu tidak akan membuat kehidupan daripada umat Tuhan mengalami suatu keadaan yang mengerikan, yang menakutkan. Sekalipun 1000 orang, 10.000 orang di sebelah kananmu, di sisimu, itu tidak akan menimpamu. Sehingga dengan demikian, bahwa mau menyampaikan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa bagi orang percaya Tuhan memberikan perlindungan. Tetapi bagi orang-orang yang selalu hidup dengan niat jahat, dengan berbagai perilaku yang jahat, akan mengalami kehidupan yang mendatangkan ganjaran, maka tentu saja bahwa mereka justru yang akan tumbang, mereka yang akan mengalami rebah, kejatuhan hidup mereka dengan berbagai keadaan dan situasi yang tentu sangat mengerikan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu maka disampaikan kepada kita juga, yakni bahwa penulis Mazmur menyebutkan ada nama hewan, yaitu singa dan ular. Di dalam ayatnya yang ke-13, nah kita dapat memahami penggunaan nama hewan ini. Tentu bahwa hewan-hewan ini adalah juga hewan-hewan yang sangat berbahaya bagi diri seseorang. Mereka hewan-hewan yang juga disampaikan kepada kita memberikan gambaran tentang figur hidup orang yang melakukan kejahatan. Sehingga dengan demikian bahwa di dalam keberadaan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, tentu saja bahwa selalu juga diberikan gambaran bagaimana diperhadapkan dengan cara-cara hidup atau perilaku yang dapat kita gambarkan tentang hewan yang berupa ular atau singa. Pasti hewan-hewan yang sangat berbahaya, mengancam jiwa, bahkan kematian bagi orang yang diserang atau orang yang digigitnya. Bapak, Ibu, Saudara, ini sangat berbahaya dan ini juga merupakan gambaran dari kehidupan orang-orang yang disebut dengan orang-orang fasik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian maka kita melihat bagaimana Tuhan selalu menyatakan perlindungannya bagi umatnya
di tengah situasi hidup yang penuh dengan ancaman. Perlindungan Tuhan juga digambarkan ibarat induk burung yang menggunakan sayapnya menaungi dan melindungi anaknya dengan setia. Sehingga dengan demikian malapetaka tidak akan menimpa, bahkan mendekati kemah orang percaya kepada Tuhan. Orang percaya akan melihat banyak sekali orang-orang fasik yang mendapatkan ganjaran atas segala perbuatan mereka. Karena itu pada saat ini kita memahami akan maksud penyataan firman Tuhan bagi kita, Tuhan sebagai tempat perlindungan. Dengan demikian, bahwa dalam suatu kondisi hidup yang kita alami, kita juga seringkali ada di dalam sesuatu yang menjadi pengalaman kehidupan kita, sehingga kita pun merasakan ada ancaman, ada pula bahaya, ada begitu ketakutan yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Maka kalau dengan keadaan seperti itu, tentu saja kita mau mencari tempat perlindungan itu untuk supaya kita jauh dari kondisi dan apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita yang membahayakan, mengancam jiwa kita, hidup kita. Yang pasti setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia akan selalu datang kepada Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan. Tidak ada juga kalau dikatakan tempat perlindungan itu, jikalau kita dapat artikan, kita samakan tempat perlindungan itu kita punya uang, kita bisa berlindung dengan uang kita. Kita punya pekerjaan, kita bisa berlindung dengan pekerjaan kita. Karena punya pekerjaan. Tempat perlindungan kita mungkin orang yang kita anggap bisa untuk memberikan keberlangsungan hidup, bisa memberikan makanan, memberikan kebutuhan, pakaian, keinginan apapun, karena orang itu sanggup untuk memberikannya. Tetapi apakah ia akan menjadi tempat perlindungan yang sejati? Sebab kekayaan akan berkurang, tubuh pun akan lemah dan ada dalam berbagai sakit penyakit. Pekerjaan pun tidak menjadi sesuatu yang tetap untuk di mana memberikan rasa kenyamanan untuk hidup. Oleh karena itu, apapun yang kita punyai dalam kehidupan kita, baik itu harta benda, tentu tidak akan menjadi tempat perlindungan bagi kita yang dapat mencegah kita dari sakit, yang dapat juga membuat kita bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita. Karena itu, disinilah kita mau katakan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang sejati bagi kita.
Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat bahwa kita bukanlah orang-orang yang hidup dengan perilaku seperti orang-orang fasik yang selalu berniat jahat dan selalu melakukan berbagai tindakan dan perbuatan yang jahat untuk keuntungan diri sendiri, untuk kekayaan diri sendiri, untuk kebanggaan-kebanggaan dunia yang sesaat, sehingga kadangkala dengan tindakan dan perbuatan bisa merusak kehidupan orang lain, bisa pula membuat orang lain berada dalam derita dan sengsara. Hidup tidak berempati dengan orang lain, hidup masa bodoh dengan orang lain. Tentu hal-hal seperti inilah yang dihindari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun dengan keadaan kita saat ini, situasi apapun yang kita hadapi, tentu kita mau memaknai bahwa kita tidak akan rebah, kita tidak akan mengalami sesuatu yang begitu buruk dalam kehidupan kita, sekalipun ada niat-niat jahat orang terhadap diri kita. Tuhan tetap melindungi orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Dengan juga kita mau memahami bahwa sekalipun kita dengan situasi kondisi saat ini karena pandemi COVID-19 atau masih ada juga bencana-bencana alam yang terjadi, semua tetap bergulir dalam kehidupan kita, sehingga kadangkala kita merasakan betapa menderitanya dalam kehidupan dunia ini. Dan tentu derita itu tidak habis-habisnya untuk kita rasakan, untuk kita lihat orang lain mengalami kesusahan dan kepedihan di dalam kehidupan. Tetapi kita harus terus percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan umat manusia. Tuhan menjaga dan melindungi kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita tentu tidak putus asa, tetapi kita tetap memberikan diri kita kepada Dia yang terus juga memberikan kehidupan yang penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 220 bait 1 dan 2. Pelindung ajaib,
Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga pada saat ini firman-Mu juga memberikan kekuatan kepada kami, terutama iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan. Kami juga dalam kehidupan kami selalu ada di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Kami mengakui kalau kami masih terus hidup berada dengan setiap aktivitas yang kami jalani dan segala hal yang menjadi pengalaman-pengalaman kehidupan kami, baik itu di dalam satu kondisi yang sungguh menenteramkan, membahagiakan, dan juga di dalam kondisi yang ada dengan kesulitan dan kesusahan, penderitaan, tetapi kami percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu nyata bagi kami. Karena itu, ketika ada dalam berbagai kondisi kehidupan kami hanya datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan pelindung yang setia bagi kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa bagi semua keberadaan warga jemaat GPIB Getsemani dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau memperhatikan kami. Engkau melihat setiap kehidupan kami yang kami kerjakan, kami lakukan, apa yang kami perbuat, juga setiap tutur kata kami, sehingga dengan demikian bahwa kami semakin mau taat, mau tunduk pada kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Bapa, kami yakin juga Tuhan penuhi setiap kehidupan kami dengan segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami usahakan di dalam kehidupan kami. Juga ya Tuhan, bahwa kami pun tidak terlepas dari berbagai ancaman dan bahaya, dari niat-niat buruk orang-orang di sekitar kami. Tetapi kami yakin bahwa kami tidak akan jatuh terjerembab, kami tidak akan rebah karena kuasa perlindungan Tuhan bagi kami, sehingga kami tetap tegak berdiri dalam kekuatan cinta kasih Tuhan. Dan kami juga merasakan bahwa setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, semuanya juga mendatangkan rezeki dalam kehidupan kami, sehingga kebutuhan-kebutuhan kami pun terpenuhi. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami dengan keadaan apapun, baik kami yang dalam keadaan fisik yang sehat maupun yang ada di dalam kelemahan karena usia yang renta,
maupun di dalam berbagai penyakit yang ada dalam tubuh jasmani. Kami yakin bahwa Tuhan selalu melindungi kami dengan memberikan kekuatan hati dan keyakinan bahwa Tuhan memberkati apapun yang kami perlukan untuk kehidupan kami, sehingga kami semakin dikuatkan, kami semakin dimampukan untuk dapat menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kami. Dan kami juga tetap menyerahkan diri kami supaya hikmat Tuhan selalu mencerahkan pikiran kami dan menjaga hati kami, sehingga kami tidak membawa diri kami dalam berbagai pencobaan dan berbagai perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa dalam segala sesuatu kehidupan kami senantiasa juga ada di tengah-tengah keberadaan bangsa dan negara Indonesia ini, khususnya ya Tuhan di masa pandemi COVID-19, dan juga ada varian baru atau varian Delta yang saat ini juga berada di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia ini. Kami yakin ya Tuhan, lewat pemerintah Tuhan berikan kekuatan bagi mereka supaya mereka juga mampu mengatasi segala sesuatunya dalam pertolongan Tuhan. Dan bahkan kami semua rakyat Indonesia boleh bersatu padu untuk dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian kami semua dapat sehat, kuat, maju sebagai bangsa yang terus membangun, dan bangsa yang bertumbuh, dan bangsa yang tangguh untuk kehidupan di masa-masa depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan inilah kami yang datang berseru, juga kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengucapan syukur dan sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu kita mendengarkan ungkapan syukur dengan firman Tuhan melalui 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja atau melalui rekening gereja yang tersedia. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 343 baitnya yang pertama.
Mari kita berdoa untuk persembahan dan kita siap menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah dapat memberikan persembahan. Dan persembahan yang kami kumpulkan di tempat kami masing-masing akan kami persembahkan kepada Tuhan ke dalam gereja Tuhan ini, supaya melalui persembahan itu akan dipergunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Kami berdoa, biarlah juga apa yang masih ada pada kami, itu juga akan tetap kami pergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini di dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.